Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Herani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep persalinan. Pertama, persalinan partus. Persalinan adalah proses pergerakan keluar janin, plasenta, dan membran dari dalam rahim melalui jalan lahir. Proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika proses terjadi pada usia kehamilan cukup bulan atau setelah 37 minggu tanpa disertai adanya penyulit. Persalinan berdasarkan teknik. Di sini ada persalinan spontan. Persalinan berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalan lahir. Persalinan buatan. Persalinan dengan tenaga dari luar dengan ekstraksi perfeks, ekstraksi vakum, dan setis sesar. Persalinan anjuran. Persalinan tidak dimulai dengan sendirinya, tetapi baru berlangsung setelah pemecahan ketuban, pemberian pitocin. Di sini ada persalinan berdasarkan umur kehamilan. Yang pertama, abortus, pengeluaran buah kehamilan sebelum usia kehamilan 22 minggu atau bayi dengan berat badan 500 gram. 2. Partus imaturus, pengeluaran buah kehamilan antara 22 sampai 28 minggu atau bayi dengan berat badan lahir 500 sampai 990 gram. Yang ketiga, partus prematurus, pengeluaran buah kehamilan antara 28 sampai 37 minggu atau berat badan lahir 1000 sampai 2499 gram. Yang keempat, partus maturatauterm, pengeluaran buah kehamilan antara 37 sampai 42 minggu atau dengan berat badan lahir 2500 gram. Yang kelima ada partus serotinus, pengeluaran buah kehamilan lebih dari waktu persalinan yang ditentukan. Di sini ada istilah dalam persalinan. Yang pertama grapida, yang kedua para, ketiga primivara, keempat multivara atau flerivara, kelima grande multivara, yang keenam infartu. Asuhan persalinan. Asuhan yang dibutuhkan ibu saat proses persalinan. Asuhan yang bersalin aman selama persalinan dan setelah bayi baru lahir serta upaya pencegahan komplikasi terutama perdarahan pasca persalinan, hipotermi, dan aspikasi bayi baru lahir. Di sini ada tujuan asuhan persalinan. Memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman, dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi. Kebijakan pelayanan asuhan persalinan. Semua persalinan harus dihadiri dan dipantau oleh petugas kesehatan terlatih. Tempat rujukan dengan fasilitas memadai untuk menangani kegawat daruratan obstetrasi dan neonate. Esensial, bahan dan perlengkapan harus tersedia bagi seluruh petugas terlatih. Rekomendasi kebijakan teknik asuhan persalinan dan kelahiran. Asuhan sayang ibu dan sayang bayi harus dimasukkan sebagai bagian dari persalinan bersih dan aman, termasuk hadirnya KLG atau orang-orang yang memberikan dukungan bagi ibu. Di sini ada sebab-sebab mulainya persalinan. Yang pertama, teori penurunan hormon. 1-2 mg sebelum partus mulai terjadi penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron. Progesteron bekerja sebagai penenang otot-otot poros rahim dan akan menyebabkan kekejangan pembuluh darah sehingga timbul hisbila, darah progesteron turun. Terdapat dua hormon yang berpengaruh pada saat persalinan. Yang pertama, estrogen.
Meningkatnya kontraksi otot rahim memudahkan penerimaan rangsangan dari luar. B. Progesteron menimbulkan reaksi otot rahim, menyulitkan penerimaan rangsangan dari luar, menyebabkan otot rahim dan otot poros relaksasi. Tahapan persalinan. Persalinan dibagi menjadi 4 tahap. Pada kala 1, serviks membuka dari 0 sampai 10 cm. Kala 1 dinamakan juga kala pembukaan. Kala 2 disebut juga dengan kala pengeluaran oleh karena kekuatan his dan kekuatan mengendan. Janin didorong keluar sampai lahir. 3. Dalam kala 3 atau disebut juga kala uri, plasenta terlepas dari dinding uterus dan dilahirkan. Kala 1 atau kala pembukaan. Infartu ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah karena serviks mulai membuka dan mendatar. Darah berasal dari pecahan pembuluh darah kapiler sekitar kanalis cervicalis karena pergeseran ketika serviks mendatar dan membuka. Kala 1, persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap 10 cm. Persalinan kala 1 dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Yang pertama, fase laten, di mana pembukaan serviks berlangsung lambat dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan secara bertahap sampai pembukaan 3 cm berlangsung dalam 7-8 jam. Yang kedua, fase aktif atau pembukaan serviks 4-10 cm berlangsung selama 6 jam dan dibagi selama 3 subfase. Kala 2 atau kala pengeluaran janin. Kala 2, persalinan dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Kala 2 pada primivara berlangsung selama 2 jam dan pada multivara 1 jam. Kala 3 atau kala pengeluaran plasenta. Kala 3, persalinan dimulai setelah lahir bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. Kala 4 atau kala pengawasan. Kala 4 dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah proses tersebut. Observasi yang harus dilakukan pada kala 4. Tingkat 1, kesadaran. 2. Pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, dan pernapasan. Kontraksi uterus. Terjadinya perdarahan. Perdarahan dianggap masih normal jika jumlahnya tidak melebihi 400-500 cc. Asuhan dan pemantauan pada kala 4. Yang pertama, lakukan rangsangan taktil seperti pemijatan pada uterus untuk merangsang uterus berkontraksi. Kedua, evaluasi tingkat pundus dengan meletakkan jari tangan secara melintang antara pusat dan pundus uteri. 3. Perkiraan kehilangan darah secara keseluruhan. 4. Periksa premium dari perdarahan aktif, misalnya apakah ada laserasi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.